Surat dan hadiah. Malamnya, aku dan keluargaku makan bersama di ruang makan. Suasananya benar-benar sangat hangat. Tak seperti biasa sepi. Hanya aku dan Larissa saja. Malam ini, rumahku sangat membuatku betah. Seharian aku tak kemana-mana. Aku tinggal di rumah tanpa beranjak pergi keluar. Karena aku sangat senang berada bersama keluargaku. Momen yang mungkin akan lama terulang kembali di masa selanjutnya. Aku mengenalkan mereka pada makanan khas Indonesia yang dimasak oleh Larissa dan Bi Ijah. Ada rendang, opor ayam, hingga gudeg yang dibuat langsung oleh Bi Ijah yang asli Yogyakarta. Sejak sore, Larissa dan Bi Ijah sudah sibuk di dapur, memasak berbagai macam hidangan untuk disajikan sebagai lauk makan malam. Mereka antusias sekali memasak. Katanya ingin mengenalkan betapa nikmatnya masakan Indonesia yang kaya akan rempah dan selalu menggoyangkan lidah. Karena jujur saja, aku sendiri yang lahir dan besar di negara ini, sangat suka dengan masakan yang banyak rempahnya. Bagiku memang sangat enak. Apalagi jika Larissa yang memasaknya, sudah pasti aku lahap makan. Rencananya, besok, aku akan mengajak Justin dan Ashley ke kantorku, agar mereka juga bisa lebih banyak mengenal profesiku, yang sebenarnya tak jauh beda dengan profesi orang tua mereka. Ya, sekalian mereka main-main saja. Siapa tahu mereka suka dan betah jika mengenal banyak tentang tempat aku hidup. Karena Larissa sedang masa nifas dan belum benar-benar sehat, dia tak bisa mengajak keduanya untuk berpergian. Sehingga akulah yang akan jadi pemandu untuk dua sepupuku. Hei, apakah ini paha ayam? Tanya Justin, mengambil sepotong daging dari wadah opor. Ya, itu paha ayam. Bukankah kau sangat suka paha ayam? Tapi, kenapa warnanya kuning? Menjijikkan sekali. Komentar Justin. Ekspresi dia seperti jijik melihat opor ayam itu. Jelas saja terlihat aneh, karena memang opor warnanya kuning bercampur dengan santan kental. Di London tak ada makanan seperti itu. Biasanya Justin memakan Kentucky, bukan yang berbumbu seperti itu. Mendengar ucapan Justin, Larissa langsung terdiam dan menundukkan kepala. Aku tahu dia tersinggung, karena opor itu buatannya. Aku menghampiri kursi Justin, dan meletakkan paha ayam yang tadi dilihatnya jijik ke piringnya. Hei, aku tak mau ini menjijikan. Protes Justin, tak mau memakan opor ayam yang dibuatkan Larissa. Aku melihat Larissa lagi. Dia semakin menunduk. Aduh, dia pasti sedih, merasa masakannya diejek. Aku tanpa berkata, menyendok daging dari paha ayam itu, dan menyuapi Justin dengan itu, agar dia tahu bagaimana rasanya. Justin sempat menolak karena aku memaksa menyuapkan itu padanya. Aku memaksa, dan daging itu masuk ke mulutnya. Aku menunggu reaksinya. Justin terdiam saat daging itu masuk ke mulutnya dan mengenai lidahnya. Dia mulai mengunyah. Aku duduk ke kursiku lagi dan memperhatikan Justin. Dia mengunyah daging yang masuk ke mulutnya. Lalu, dia mulai mangut-mangut pelan. Kena kau. Sudah ku bilang itu enak, bodoh. Enak? Ini sangat enak. Ucap Justin kemudian. Larissa langsung mengangkat kepala dan melihat ke arah Justin yang menikmati opor ayam itu. Perlahan senyum di wajahnya terukir kembali. Larissa kembali tersenyum, dia senang. Aku yang duduk di sampingnya ikut senang. Kurai tangannya dan ku genggam. Larissa menoleh padaku. Dia gak bermaksud menghina. Dia hanya belum tahu rasa masakan yang kamu buat. Ini kali pertama dia ke Indonesia. Aku harap kamu mengerti kalau dia mengomentari masakan yang kamu buat, karena dia baru menemukannya. Ucapku pada Larissa, memberikan dia sedikit pengingat kalau Justin baru memakan makanan seperti ini. Ya, ini adalah kali pertama dia mencoba makanan Indonesia. Ini kali pertamanya menginjak Indonesia. Saat orang tuaku meninggal dia tak sempat ikut, karena sedang liburan sekolah dengan teman-temannya. Larissa tersenyum dan mengangguk. Syukurlah, dia tak sedih lagi. Justin makan dengan lahap. Dia memakan opor ayam itu seolah kelaparan. Ashley mengambil rendang. Dia mencobanya tanpa bicara. Mungkin dia takut akan seperti Justin, yang awalnya tak suka menjadi suka. Aku memperhatikan satu persatu dari mereka yang tengah mencoba makanan baru bagi mereka.
Ekspresi mereka tak dapat menyembunyikan bahwa makanan Indonesia memang sangat enak dan selalu berhasil membuat lidah internasional bergoyang. Jason, makanan ini apa namanya? Ashley menunjuk gudeg buatan Bi Ijah. Itu namanya gudeg, jawabku. Ashley langsung mengkerutkan kening. Dia pasti heran mendengar namanya. Ya, namanya memang aneh. Tapi rasanya sangat enak. Go, gedek, ucap Ashley dengan ekspresi herannya. Gudeg, GUDG. Aku mengejanya dengan bahasa Inggris. Giudi, ucap Ashley lagi. Aku menepuk jidat. Susah sekali mengajari orang Inggris bahasa Indonesia. Karena dari ejaan pun memang berbeda. Seperti A menjadi A atau menjadi U tentu saja dibacanya menjadi beda. Sudahlah, aku sulit mengajarimu. Makan saja jika kau suka. Budak! Ucapku kesal. Malas untuk mengajarinya kata itu, malah membuat pusing. Larissa menahan tawa melihatku kesal pada Ashley. Sedangkan Ashley, dia cemberut karena aku kesal padanya. Kami pun melanjutkan makan, tanpa membahas makanannya lagi. Mereka makan dengan lahap, terutama Denny yang rupanya sangat menyukai rendang daging sapi yang dibuat Larissa. Bocah 3 tahun itu, makan banyak, meskipun merepotkan ibunya karena harus disuapi. Aku senang mereka menikmati makanannya, dengan begitu mereka akan terikat dengan rasa yang diberikan oleh negara tercinta ini. Usai makan malam, aku menyiapkan kamar untuk mereka. Aku menempatkan Bibi Sofia dengan Pama Robert dan Denny di kamar yang sama. Sementara Ashley di kamar tamu satunya dan Justin memilih untuk tidur di ruang tengah di depan TV. Katanya dia sudah terbiasa begitu di rumahnya. Aku tak dapat memaksa. Aku mungkin akan menemaninya nanti malam, agar dia tak kesepian. Ketika malam telah beranjak, Bibi dan Paman, juga Ashley sudah masuk ke kamar mereka yang sudah disiapkan dan beristirahat. Justin juga sudah berbaring di depan TV, menyelimuti dirinya dengan selimut yang diberikan. Tangannya memegang remote control TV. Aku dan Larissa masuk ke kamar juga untuk istirahat. Larissa berbaring di ranjang. Aku juga ikut berbaring. Kamu gak temani Justin? Kasihan dia sendirian. Tanya Larissa. Nanti aku akan turun dan temani dia. Tapi setelah bayi besarku ini tidur. Jawabku, sambil mencapit hidungnya. Larissa tersenyum geli disebut sebagai bayi besar olehku. Aku mendekapnya. Larissa menelusup ke dadaku. Tidur ya, soalnya tengah malam Dan akan bangun. Pengen nyusu, jadi kamu harus tidur cepat, supaya gak terlalu ngantuk. Tuturku. Larissa mengangguk. Dia sekarang tak bisa tidur sesuka hati. Dia harus tidur lebih awal, karena dia punya tugas penting di malam hari, yaitu menyusui Darren. Aku mengelus kepalanya lembut, mengeloni Larissa seperti adikku. Dia juga memelukku erat. Tidurlah, kamu tak boleh kurang tidur walaupun tugasmu sekarang bertambah. Sekitar 15 menit kemudian, Larissa tak bersuara atau bergerak lagi. Aku memeriksanya. Dia sudah tidur. Aku perlahan melepas pelukanku darinya. Bangun dan beranjak turun dari tempat tidur. Setelah turun, aku menyelimutinya hingga ke leher, lalu mencium bibirnya singkat. Aku berjalan keluar dari kamarku untuk menemani Justin di lantai 1. Aku menuruni tangga dan datang padanya, yang ternyata sedang melakukan video call dengan kekasihnya. Karena tak mau mengganggu, akhirnya aku kembali ke kamar, dan akan datang ketika dia sudah selesai mengobrol dengan kekasihnya itu. Aku masuk kembali ke kamar, duduk di tepian ranjang. Ingin tidur, tapi aku belum mengantuk. Aku tiba-tiba ingat surat yang diberikan Ashley padaku dari Bibi Mary. Aku mengambilnya di dalam laci, di mana tadi aku menyimpannya. Surat itu ada di tanganku. Aku tersenyum walaupun hanya melihat surat itu, karena aku merasa Bibi Mary ada di sini. Aku membukanya dan mulai membaca. Untuk putraku, Jason. Apa kabarmu, Nak? Aku harap kau baik-baik saja di sana dan tak kurang satu apapun. Apakah kau merindukanku? Mengapa kau tak datang ke rumahku saat kau berkunjung? Padahal, aku selalu menunggumu datang mengunjungi aku juga.
Kau tak tahu betapa rindunya aku pada putraku sendiri. Kau sungguh jahat, telah membiarkan ibumu ini tersiksa karena rindu. Jason, kau pasti sudah dewasa sekarang dan menjadi pria tampan yang sukses. Dan aku harap kau akan seperti ayahmu. Menjadi sosok pria yang tangguh dan mengesankan. Jason, aku dengar dari Ashley, kau sudah menikah dan istrimu baru saja melahirkan. Karena aku tak dapat datang untuk melihat kalian, terutama cucuku, maka aku menitipkan sebuah hadiah kecil untuk cucuku itu. Aku harap kau akan memakaikannya pada cucuku, karena aku sudah susah payah membuatkannya dengan tanganku sendiri. Jason, bisakah kau datang berkunjung lagi kemari dan menemui aku? Aku ingin memelukmu. Nak, aku rindu putraku, yang sudah lama tak dapat aku lihat. Datanglah saat Natal. Nak, aku akan membuatkanmu kue jahe, permen tongkat dan ayam kalkun panggang kesukaanmu, lalu kita akan hias pohon Natal bersama. Kau selalu menyukainya ketika kita merayakan Natal dulu, dan aku ingin kita mengulanginya lagi walaupun kau sudah dewasa. Datanglah, bawa serta menantu dan cucuku yang tampan itu. Aku ingin melihat mereka. Aku menunggumu, nak. Penuh cinta dari ibumu, Mary Black. Aku membaca hingga akhir surat dari Bibi Mary, dan tak terasa aku menangis membaca tiap kalimat yang ditulisnya. Aku tak tahu kalau Bibi Mary sangat merindukanku. Aku merasa bersalah karena saat aku ke London tak datang ke rumahnya. Bibi, aku juga merindukanmu. Maafkan aku yang tak sempat menemuimu. Aku janji jika usiaku panjang, aku akan datang di Natal nanti. Kau tahu, apa yang membuatku sangat terharu dan menangis? Bibi Mary memanggilku dengan sebutan Nak yang berarti anakku. Dia memang selalu memanggilku seperti itu sejak dulu. Rupanya panggilan itu masih sama dan tak berubah sama sekali. Cukup lama aku menangis sambil mengingat wajah Bibi Mary. Aku menyeka air mataku, mengambil hadiah yang dititipkan pada Ashley dari Bibi Mary. Hadiah itu dibungkus dengan kertas kado berwarna emas, lalu dihiasi pita warna hijau. Seperti hadiah Natal, manis sekali. Aku membukanya, ingin tahu apa yang diberikan Bibi Mary pada Darren. Ketika telah dibuka, aku melihat sebuah mantel bayi rajut berwarna coklat, sebuah kupluk bayi dan sepasang kaos kaki bayi dengan warna senada, semuanya rajut. Aku tersenyum. Hadiah dari Bibi Mary sangat manis, pasti sangat cocok untuk Darren. Bibi Mary pasti susah payah juga membuatnya. Hanya untuk anakku. Aku sangat senang dapat hadiah dari Bibi Mary, walaupun itu untuk anakku. Bibi, aku akan memakaikan ini pada bayiku, ketika dia memang sudah cocok memakainya. Aku akan katakan padanya, bahwa ini hadiah dari neneknya.